Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-130. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, ketika para tamu bersama-sama dengan Ki Ageng Sora Dipayana dan Ki Ageng Lembu Sora naik ke pendopo, Sawung Sariti menggigit bibirnya. Ia tidak ikut serta dengan mereka, tetapi segera masuk rumahnya dengan wajah tegang. Wulungan serta anak buahnya pun menjadi seperti orang tersadar dari mimpi. Pertempuran itu bagi mereka merupakan suatu pertunjukan yang mengagumkan. Dua anak yang masih semuda itu telah dapat menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Yang seorang adalah murid Ki Ageng Sora Dipayana, selain cucunya. Karena itu wajar bahwa anak muda itu menjadi perkasa, berbisik Wulungan kepada anak buahnya. Namun yang seorang itu pun sangat mengagumkan. Siapakah gurunya itu? Mahesa Jenar, jawab salah seorang anak buahnya. Aku sudah tahu, bentak Wulungan, namun perlahan-lahan pula. Tetapi maksudku, siapakah Mahesa Jenar itu? Menurut dugaanku, serta menurut cerita yang aku dengar, Mahesa Jenar memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun ia tidak lebih daripada Ki Ageng Sora Dipayana sendiri. Lalu bagaimana mungkin muridnya mampu menyamai murid Ki Ageng Sora Dipayana yang sakti itu? Anak buahnya mengangguk-anggukkan kepala mereka. Pemimpinnya menjadi heran oleh kenyataan itu. Apalagi mereka di pendopo Ki Ageng Sora Dipayana segera mempersilahkan tamunya untuk duduk melingkar di atas tikar pandan yang putih. Dengan ramah ia menemui mereka seperti ia menemui sahabat lama yang telah lama berpisah darinya. Apalagi kepada Arya Saloka, betapa rindu seorang kakek terhadap cucunya, seperti juga betapa rindu Arya kepada kakeknya. Dengan memandangi tubuh Arya seperti tak akan pernah puas, Ki Ageng Sora Dipayana berkata, "Tubuhmu mekar seperti ilalang di musim hujan, Arya. Meskipun di wajahmu tersirat betapa keras derita yang kau alami selama ini, namun demikian kau menjadi batu karang yang kokoh kuat, tak hanyut oleh banjir yang bagaimanapun besarnya, tak goyah oleh angin yang bagaimanapun kencangnya." Arya menundukkan wajahnya. Ia menjadi terharu kembali mendengar pujian itu, seperti anak-anak yang terjatuh dan ditanyakan kepadanya, "Apakah kau terjatuh, sayang?" Ki Ageng Lembu Sora menjadi tidak senang mendengar pujian itu. Sebagai seseorang yang selalu membanggakan diri serta putra satu-satunya Sawung Sariti, maka baginya pujian itu sangat menyakitkan hatinya. Karena itu, tiba-tiba ia minta diri kepada ayahnya untuk sesuatu keperluan di belakang. Ki Ageng Sora Dipayana mengerti perasaan putra bungsunya itu, karena itu ia tidak melarangnya. Sepeninggal Lembu Sora, Mahesa Jenar merasa lebih bebas untuk mengemukakan pendapatnya, sebab dengan demikian ia dapat mengatakan apa saja yang tersimpan di dalam hatinya, di dalam hati muridnya. "Ki Ageng," berkata Mahesa Jenar kemudian, "aku telah mencoba memenuhi perintah Ki Ageng, membawa Arya Saloka kemari. Mudah-mudahan Ki Ageng dapat menerima baktinya, selain suatu kemungkinan yang baik bagi masa depannya dan bagi rakyatnya. Tetapi aku menyesal bahwa kehadirannya telah ditandai oleh suatu perkelahian yang sama sekali tak dikehendakinya. Namun itu sama sekali bukan salahnya." Ki Ageng Sora Dipayana mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Aku tahu, Nger. Memang Arya Saloka tidak dapat dipersalahkan
kalau ia terpaksa turun dari kudanya dan langsung terlibat dalam perkelahian itu. Sebab anak muda yang pernah aku alami pula, darahnya tak sedingin darah orang tua-tua ini. Mahesa Jenar mengangkat wajahnya, sahutnya. Jadi Ki Ageng melihat sejak awal kejadian itu? Ya, jawab Ki Ageng Soradipayana. Aku melihat sejak semula dari antara laskar Lembu Sora, tetapi sengaja aku membiarkan mereka bertempur, sebab tiba-tiba timbullah keinginanku untuk mengetahui sampai di mana kemampuan Arya Saloka. Sudah sekian lama anak itu meninggalkan aku, dan sekarang ia dihadapkan pada suatu tugas yang berat yang mungkin harus dihadapi dengan tenaganya. Sekarang Ki Ageng telah melihatnya, kata Mahesa Jenar. Aku telah melihatnya, dan aku kagum atas apa yang aku lihat. Ki Ageng Soradipayana meneruskan, seperti pernah aku katakan kepada Angger beberapa saat yang lalu, bahwa aku harus menjadikan Lembu Sora dan Sawung Sariti benteng pertahanan terakhir atas Banyu Biru dan Pamingit sepeninggal Gajah Sora. Aku tak mempunyai pilihan lain, sebab orang-orang dari golongan hitam selalu mengarahkan matanya ke daerah kami yang sangat kami cintai ini. Dengan sekuat tenaga, aku telah berhasil memisahkannya dari antara mereka, dari pergaulan yang menyedihkan. Aku asah mereka pagi dan sore, siang dan malam, dan aku berbangga atas hasilnya, meskipun secara batin belum memenuhi tuntutan hatiku. Sayang bahwa selama itu aku tidak sempat menemukan Arya Saloka. Pernah aku meninggalkan Banyu Biru untuk mencari cucuku itu, namun aku tak berhasil menemukan. Sedang daerah ini tak dapat aku tinggalkan terlalu lama. Karena itu, aku pun segera kembali sebelum berhasil. Mangsa Kasongo, tahun yang lewat, aku pernah menyusur pantai utara. Aku pernah menemukan jejaknya, tetapi kemudian lenyap kembali. Mangsa Kasongo tahun lampau. Mahesa Jenar mengulangi kata-kata itu di dalam hatinya, seperti juga Kepu Kanigara dan Arya Saloka sendiri. Masa itu adalah masa pembajaan yang maha berat, di mana ia terpaksa bersembunyi di atas bukit Karang Tumaritis, di bawah sejuknya rumpun-rumpun bambu yang bersih, di padepokan Panembahan Ismoyo. Aku terlalu tergesa-gesa, Ki Ageng Soradipayana meneruskan, karena aku tidak sampai hati meninggalkan Banyu Biru seperti kataku tadi. Apalagi pada saat-saat terakhir, sekejap pun aku tak berani. Namun suatu keyakinan telah tertanam di dalam hatiku bahwa cucuku Arya Saloka masih selamat. Orang itu berhenti sejenak. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu sambungnya. Tetapi aku belum tahu apakah yang telah didapat anak itu selama perjalanannya di bawah asuhan Angger Mahesa Jenar. Tiba-tiba aku menyaksikan sesuatu yang sama sekali membuat hatiku mongkok. Arya Saloka telah menjadi anak muda yang luar biasa. Arya Saloka menundukkan wajahnya. Ia berbangga bukan karena ia merasa dirinya perkasa, tetapi ia berbangga karena eyangnya merasa bangga kepadanya. Dalam pada itu terdengar Mahesa Jenar berkata, "Semuanya adalah karena pangestu Ki Ageng, serta karena darah yang mengalir di dalam tubuh anak itu. Apa yang aku lakukan hanyalah sekedar memberinya petunjuk-petunjuk." Ki Ageng Soradipayana mengangguk-angguk sambil tersenyum, namun di dalam hatinya tersiratlah perasaan kagum dan heran. Mahesa Jenar ternyata mampu berbuat di luar dugaannya pula. Kalau ia dapat menjadikan Arya Saloka sedemikian mengagumkan, bagaimanakah dengan Mahesa Jenar itu sendiri?
Pada saat ia berpisah dengan Mahesa Jenar itu, beberapa tahun lampau, Mahesa Jenar baru berada dalam tingkatan yang sejajar dengan Gajah Sora, apalagi yang sudah dicapainya selama ini, sedang gurunya sudah lama tidak dapat memberinya tuntunan sejak Ki Ageng Pengging Sepuh itu meninggal dunia. Ki Ageng Sora Dipayana mengangkat mukanya mendengar Mahesa Jenar berkata, "Barangkali Ki Ageng telah mengetahui maksud kedatangan kami. Karena itu kami serahkan persoalan kami kepada kebijaksanaan Ki Ageng. Bukankah maksud kami telah kami kemukakan pada hari kedatangan kami yang pertama?" "Ya," jawab Ki Ageng, "aku sudah mengetahuinya dan aku menjadi berdebar-debar karenanya." "Mudah-mudahan Ki Ageng dapat menemukan kebijaksanaan," sahut Mahesa Jenar. "Bagi kami, pertumpahan darah harus dihindari sejauh-jauh mungkin." "Aku sependapat," jawab Ki Ageng pula. "Namun apakah yang dapat aku lakukan adalah suatu ikhtiar. Aku sudah mencoba perlahan-lahan untuk mengubah pendirian Lembu Sora." "Adakah Ki Ageng berhasil?" tanya Mahesa Jenar. "Belum, ia masih tetap pada pendiriannya," jawab Ki Ageng Sora Dipayana. "Aku belum berani memaksanya, sebab ia akan dapat terjerumus ke dalam lingkaran hitam atau usaha yang lain. Meskipun aku tahu bahwa pertentangan antara Lembu Sora dengan golongan hitam itu pun tak akan dapat dihindari pula." "Aku kira kemungkinan itu kecil sekali, Ki Ageng," sahut Mahesa Jenar. "Bukankah golongan hitam telah mulai bertindak sendiri? Bahkan mereka telah mencoba untuk memaksa Lembu Sora menyerahkan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten yang mereka duga berada di Banyu Biru atau Pamingit." "Angger benar," jawab Ki Ageng Sora Dipayana. Tetapi Angger belum mendengar perkembangan yang terakhir. Sejak Lembu Sora terpaksa berdiri, ia telah membuat hubungan baru dengan para bangsawan yang tidak puas atas pemerintahan Demak. Bukankah di Demak ada golongan yang merasa dirinya disingkirkan oleh Sultan? "Apakah Sekar Sedolepen?" tanya Mahesa Jenar terkejut. "Ya, dengan para emban dari Arya Penangsang," jawab Ki Ageng Sora Dipayana. "Sudah seberapa jauhnya hubungan mereka?" tanya Mahesa Jenar pula dengan cemas. Ki Ageng Sora Dipayana diam sejenak, tampaklah alisnya berkerut. "Untunglah," jawabnya, "belum terlalu jauh. Karena itu aku tidak akan mendesaknya lebih dalam lagi." Mahesa Jenar pun menjadi tertegun diam. Persoalan ini menjadi bertambah rumit. Memang dengan tersisihkannya Arya Penangsang, Demak telah menyimpan sebuah persoalan yang mungkin akan meledak pada suatu saat. Tetapi Mahesa Jenar yakin selama Sultan Trenggono masih memegang pimpinan pemerintahan, perpecahan itu akan dapat dibatasi. Tetapi bagaimanakah kemudian? Namun yang dihadapi Mahesa Jenar sekarang adalah persoalan Banyu Biru. Di perbatasan kota ini telah berbaris dalam kesiagaan tempur Laskar Arya Saloka. Mereka menunggu sampai tengah malam atau sampai mereka melihat tanda panah api naik ke udara. Sehingga dengan demikian waktu mereka tidak terlalu banyak. "Ki Ageng," kata Mahesa Jenar, "Laskar Arya Saloka telah siap di perbatasan. Mereka menunggu keputusan sebelum tengah malam." Sekali lagi wajah Ki Ageng Sora Dipayana berkerut-kerut. Tampaklah betapa suram hati orang tua itu. Pada saat yang sempit, ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. "Berilah aku waktu sampai besok," jawabnya. "Sayang Ki Ageng," jawab Mahesa Jenar, "kalau tengah malam ini Arya tidak datang kembali, mereka akan bergerak." Orang tua itu menarik nafas panjang, tetapi ia belum menjawab. Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, Wana Merta dan Arya Saloka kemudian menjadi iba melihat orang tua itu menghadapi persoalan yang hampir tak terpecahkan. Tetapi apakah yang dapat dilakukannya? "Angger," tiba-tiba orang tua itu berkata,
Marilah kita usahakan agar setidak-tidaknya pertempuran tidak berkobar besok pagi." Mahesa Jenar tidak segera menjawab. Baginya sendiri, usaha ini adalah usaha yang paling baik, bahkan kalau mungkin untuk seterusnya. Tetapi bagaimana? Persoalannya akan menjadi sederhana. Kalau Lembu Sora dapat menarik diri dan menyerahkan tanah ini, orang tua itu meneruskan, "Dan aku akan mengusahakannya, tetapi tidak sekarang, di mana ia baru saja dibakar oleh kemarahan melihat anaknya tak dapat menguasai lawannya." Ia berhenti sejenak. "Berilah aku waktu. Biarlah 1 atau 2 orang pengikutmu itu kembali ke pasukanmu." Ki Ageng Sora Dipayana berkata kepada Arya, "Biarlah ia membawa perintah darimu, supaya laskarmu menunggumu sampai besok." "Apakah ia dapat melewati laskar Paman Lembu Sora?" tanya Arya yang agaknya ingin memenuhi permintaan kakeknya. Mahesa Jenar menjadi agak berlega hati mendengar pertanyaan itu. Mudah-mudahan Arya sempat menahan dirinya sehari atau 2 hari. Kalau anak itu yang memerintahkan, ia mengharap laskarnya akan mentaatinya. "Ia akan diantar oleh orang-orang pamanmu," jawab Ki Ageng Sora Dipayana. Arya Saloka memandang wajah Mahesa Jenar minta pertimbangan. Maka berkatalah Mahesa Jenar, "Tidakkah laskar Lembu Sora akan mendahului besok pagi? Aku akan mencoba untuk mencegahnya, setidak-tidaknya menunda sampai lusa," jawab orang tua itu. Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kepada Arya Saloka ia berkata, "Arya, kau dapat memerintahkan 2 orangmu kembali. Eyangmu akan menyelamatkan perjalanannya." "Terserahlah kepada paman," jawab Arya Saloka. Mahesa Jenar menarik nafas. Timbullah kembali harapannya untuk menyelesaikan setiap persoalan tanpa pertumpahan darah. Maka ia pun kemudian berkata, "Kalau kau sependapat Arya, kau dapat minta sehelai rotan. Tulislah perintah itu." Arya melaksanakan nasihat gurunya. Dari kakeknya ia mendapat sehelai rontal yang kemudian ditulisnya perintahnya. Singkat namun jelas. "Tunggu aku kembali. Jangan bergerak sendiri-sendiri sebelum ada perintahku. Aku akan berada di antara kalian sebelum tengah hari besok. Teruskan perintah ini ke sayap pasukan. Laskar Pamingit tak akan bergerak besok." Sebelum Arya memerintahkan 2 orangnya yang semula membawa obor untuk kembali ke induk pasukan, Ki Ageng Sora Dipayana memanggil Lembu Sora duduk di antara mereka. Dengan nada seorang ayah ia berkata, "Lembu Sora, aku minta orangmu untuk mengantarkan orang Arya Saloka kembali ke pasukannya dengan membawa pesan dari kemenekanmu itu." Lembu Sora memandangi ayahnya dengan tegang. "Apakah pesan itu?" Terdengarlah ia bertanya. Ki Ageng Sora Dipayana tidak menjawab. Ia minta Arya menunjukkan pesannya yang kemudian dibaca oleh Lembu Sora dengan dahi yang berkerut. Mula-mula ia ingin menolak permintaan ayahnya itu, namun tiba-tiba mendapat pikiran lain. "Apakah maksud penundaan itu?" Ia mencoba menegaskan. "Aku minta kepadanya," jawab ayahnya, "sebab ada yang ingin aku bicarakan dengan kau dan cucu Arya Saloka." "Tak ada yang dapat dibicarakan," potong Lembu Sora. "Ada," sahut ayahnya singkat. "Tidak ada persoalan," ulang Lembu Sora. "Ada," kembali ayahnya menyahut. Lembu Sora berdiam. Ia mengumpat di dalam hati. Adakah ayahnya akan memaksakan pendapatnya kepadanya? Ia tidak akan pedulikan itu. Ia mempunyai pasukan yang cukup banyak. Meskipun seandainya di dalam laskar Arya Saloka terdapat orang-orang yang sakti, namun jumlah laskar dalam setiap pertempuran akan turut serta mengambil peranan.
Dalam penilaiannya, di dalam Laskar Arya Saloka tidak ada seorang pun yang harus disegani. Mahesa Jenar, Wanamerta dan orang yang datang bersama Mahesa Jenar itu adalah orang yang sama sekali tidak menakutkan. Meskipun menurut laporan ada orang yang pernah mempertunjukkan kesaktian pada saat ia melindungi Bantaran, namun Lembu Sora tidak cemas menghadapinya. Meskipun demikian, apabila ayahnya tidak berkenan di hatinya atas tindakannya itu, maka yang terbaik adalah memperkuat pasukannya, memperbesar jumlah orang-orangnya. Karena itu waktu yang sehari yang diperlukan oleh ayahnya itu akan menguntungkan baginya. Malam nanti ia dapat memerintahkan orangnya kembali ke Pamingit. Ia harus kembali dengan segenap laskar cadangan dan laskar remaja. Dengan demikian, ia mengharap bahwa ia akan berhasil memusnahkan Arya Saloka. Karena pertimbangan itulah, maka kemudian ia berkata, "Terserahlah kepada ayah. Kalau ayah memandang perlu untuk membiarkan laskar yang berkeliaran di perbatasan itu memperpanjang umurnya dengan sehari lagi." Arya Saloka tersinggung benar mendengar kata-kata pamannya, tetapi ketika ia akan menjawab, terasa Mahesa Jenar menggamit tumitnya, sehingga akhirnya tak sepatah kata pun yang terucapkan. Mahesa Jenar pun sama sekali tak memberi tanggapan apa-apa atas kata-kata Lembu Sora itu. "Nah," kata Ki Ageng Sora Dipayana, "berilah aku dua orang itu." Lembu Sora menebarkan pandangannya ke halaman. Ketika dilihatnya Wulungan, ia berteriak memanggil. Wulungan pun kemudian berjalan mendekatinya dan berdiri di bawah tangga pendopo. "Ada perintah, Ki Ageng?" Ia bertanya. "Suruhlah dua orangmu mengantar kedua orang ini kembali ke induk pasukannya," perintah Lembu Sora. Wulungan ragu sejenak sampai Lembu Sora mengulanginya. "Dua orang sampai perbatasan, lewat penjagaan terakhir." Wulungan mengangguk hormat. Ia tidak perlu tahu apakah yang terjadi. Yang dapat dilakukan adalah memanggil dua orang dari laskarnya untuk mengantar dua orang laskar Arya Saloka melampaui penjagaan terdepan, supaya mereka berdua tidak mendapat gangguan apapun. Sepeninggal kedua orang yang bertugas untuk mengabarkan kelambatan Arya, Mahesa Jenar bermaksud untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan pendahuluan. Namun Ki Ageng Sora Dipayana berkata dengan tertawa, "Jangan kita berbicara mengenai persoalan-persoalan yang rumit. Aku akan berpesta karena aku telah menemukan kembali cucuku yang hilang." Kepada Lembu Sora ia berkata, "Lembu Sora, marilah kita lupakan sejenak untuk malam ini saja pertentangan-pertentangan yang ada di dalam dada kita. Kalau aku besok atau lusa harus menghadap kembali kepada Yang Maha Esa, aku akan meninggalkan kalian dengan senyum di bibirku. Aku akan mengenang peristiwa malam ini, makan bersama-sama dengan anak cucuku serta tamu-tamuku yang baik hati." Lembu Sora tidak dapat menolak permintaan ayahnya itu. Dengan hati berat, ia terpaksa menyelenggarakan juga makan bersama, seperti yang dikehendaki oleh ayahnya, bersama-sama dengan tamu-tamu yang sama sekali tak dikehendaki kehadirannya, dengan Arya Saloka, Sawung Sariti dan Wanamerta. Lembu Sora terpaksa mempersilahkan mereka masuk ke Pringgitan, di mana telah disediakan makanan, serta segala lauk pauknya di atas tikar pandan yang bersih. Tetapi demikian kaki Arya melampaui telundak pintu, demikian terasa jantungnya berdenyut. Disitulah ia beberapa tahun yang lalu bermain-main. Di atas telundak itu pula kadang-kadang ia duduk. Dan di situ pula ia selalu melihat ayah bundanya duduk bersama-sama. Kalau malam turun, sehabis makan sore, tiba-tiba saja ia teringat kepada ibunya. Kenapa baru sekarang? Agaknya semula
semula hatinya terampas oleh kemarahannya kepada Sawung Sariti, sehingga ia tidak ingat lagi kepada kepentingan-kepentingan lain. Karena itulah, maka tiba-tiba ia menjadi gemetar. Matanya berkisar dari pintu ke pintu untuk menanti. Barangkali dari sanalah ibunya akan keluar untuk menjumpainya. Tetapi sampai ia duduk di atas tikar pandan menghadapi hidangan makanan, ibunya belum juga nampak. Untuk sementara ia mencoba menahan hatinya. Namun akhirnya keluar juga pertanyaan kepada kakeknya. "Eyang, adakah yang memperkenankan aku untuk menemui ibuku?" Ki Ageng Soradipayana tersentak mendengar pertanyaan itu. Untuk sesaat tiba-tiba ia terpaku diam dengan wajah yang berkerut. Melihat perubahan wajah itu, Arya Saloka terkejut pula. Karena itu ia mendesak, "Eyang, apakah ibu selamat?" Orang tua itu mengangguk-angguk. Jawabnya, Ya Arya, ibumu selamat." Arya tidak puas dengan jawaban itu, maka ia bertanya kembali, "Tetapi kenapa ibu tidak datang menemui aku sekarang? Atau akulah yang harus menghadap?" Ki Ageng Soradipayana melemparkan pandangannya kepada Ki Ageng Lembusora. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Lembusora, jawablah pertanyaan kemenakanmu itu." Arya Saloka dan Mahesa Jenar menjadi gelisah karenanya. Maka ketika Lembusora tidak segera menjawab, Arya mendesak lagi, "Di mana ibu, Paman?" Lembusora membetulkan letak duduknya. Kemudian ia berkata, meskipun sama sekali tidak memandang wajah Arya Saloka, "Ayah, aku sudah berkata sebelumnya bahwa Mbak Yu Gajah Sora perlu mendapat perlindungan dan ketentraman sepeninggal Kakang. Di Pamingit, Nyai Lembusora akan dapat menemaninya, serta sekedar memberinya ketentraman dan ketenangan." Sekali lagi Arya merasa tersinggung. Agaknya pamannya benar-benar tidak mau mengakui kehadirannya. Meskipun demikian, hatinya berlega pula. Ternyata ibunya masih selamat, meskipun tidak segera dapat ditemuinya. Namun dengan demikian, ia masih mempunyai harapan bahwa pada suatu saat ia akan dapat membawanya kembali ke Banyu Biru. Arya menarik nafas dalam. Kepada eyangnya ia berkata, "Eyang, betapa rinduku pada Bunda. Namun kali ini kerinduanku terpaksa masih aku simpan di dalam dada. Mudah-mudahan aku akan segera dapat menemuinya." "Mudah-mudahan, Arya," jawab eyangnya singkat, yang kemudian disambungnya dengan cepat. "Tapi jangan lupakan permintaanku. Marilah kita makan bersama. Lupakanlah segala persoalan, supaya aku tidak menyesal kelak." Tak seorang pun menjawab. Ki Ageng Soradipayana pun mendahului menikmati hidangan yang tak seberapa baik sebagaimana lazimnya makan yang disediakan di daerah darurat, di mana setiap saat peperangan dapat berkobar. Meskipun demikian, orang tua itu makan dengan lahapnya, seolah-olah benar-benar untuk yang terakhir kalinya. Mahesa Jenar, Kebu Kanigara dan Wanamerta pun berusaha untuk makan sebaik-baiknya. Meskipun sore tadi mereka telah makan kenyang-kenyang, hanya Arya Saloka yang agaknya tidak dapat menekan perasaannya, sehingga setiap kali ia menelan, setiap kali ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Betapa enaknya makanan yang kau sajikan, Lembusora," ayahnya memuji. Lembusora sama sekali tidak menaruh minat pada pujian itu. Sore tadi ayahnya juga sudah makan makanan yang sama, tetapi sore tadi ayahnya sama sekali tidak memujinya. Suatu peristiwa yang jarang-jarang terjadi. Orang tua itu meneruskan, "Makan bersama anak cucu. Alangkah nikmatnya. Kalau saja hal yang demikian ini dapat aku alami tidak hanya sekali. Aku mengharap untuk dapat makan bersama dengan kedua anakku, kedua menantuku dan kedua cucuku."
Tak seorang pun yang menjawab kata-kata itu. Maka orang tua itu meneruskan, "Memang agak berbedalah hidup di antara dinding rumah yang sempit dengan hidup di udara luas. Tetapi aku kira ada juga perasaan yang serupa dengan perasaanku ini, apalagi perasaan orang-orang tua. Mereka pun aku kira ingin selalu dapat menikmati hidup mereka yang tinggal beberapa tahun lagi. Mereka ingin selalu dekat dengan anak-anak mereka, menantu-menantu mereka, dan cucu-cucu mereka. Mereka akan mengutuk setiap usaha memisahkan mereka itu. Mereka akan bersedih hati kalau melihat anak cucunya bercerai-berai. Apalagi kalau orang tua itu tahu bahwa anak cucunya bertengkar satu sama lain. Sebab dalam pertengkaran itu, orang-orang tualah yang pasti akan kehilangan. Siapapun yang kalah dan siapapun yang menang." Tiba-tiba nasi di mulut Lembu Sora terasa betapa keras dan kering, sehingga ketika ia menelannya, segera ia menyusulnya dengan minum hampir semangkuk penuh. Meskipun demikian, ia tak berkata sepatah kata pun. Tetapi tiba-tiba terdengarlah Sawung Sariti tertawa, disusul dengan kata-katanya, "Alangkah pendeknya hidup bagi orang tua. Beberapa tahun lagi mereka harus meninggalkan dunia ini. Tetapi bagi anak muda, hidup ini akan dihadapinya dengan penuh gairah." Semua mata memandang ke arah anak muda itu. Dengan sikap yang angkuh ia meneruskan, "Bagi orang-orang tua, sisa hidup mereka menikmati sebaik-baiknya. Tetapi dengan demikian, seharusnya mereka tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak muda harus berusaha untuk mencapai suatu masa yang cemerlang. Cemerlang baginya sebagaimana yang dicita-citakan." Ki Ageng Sora Dipayana mengerutkan dahinya sambil mengangguk-angguk. Ia menyahut, "Sawung Sariti benar. Seharusnya orang tua tidak menghalangi cita-cita mereka. Cita-cita yang luhur, cita-cita yang ditandai oleh kehangatan jiwa menghadapi alam. Namun seharusnya dengan suatu tanggung jawab yang masak pula kepada diri sendiri, kepada angkatannya, dan kepada cita-cita sendiri. Namun lebih daripada itu, pertanggungjawaban tertinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah, maka pencapaian cita-cita betapapun indahnya harus dilakukan di jalan Allah, di jalan yang telah dibatasi oleh hukum-hukumnya." Kembali ruang itu direnggut oleh kesepian. Tak seorang pun yang berkata-kata lagi. Yang terdengar adalah mulut-mulut mereka mengunyah makanan yang disuapkan oleh tangan-tangan mereka. Tetapi mereka sudah tidak dapat merasakan lagi betapa asinnya garam dan betapa manisnya gula. Sawung Sariti tidak senang mendengar kata-kata kakeknya. Meskipun ia berdiam diri, ia tahu bahwa ayahnya telah melakukan beberapa kesalahan, meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Namun ia tidak menyesal bahwa ayahnya telah melakukannya. Meskipun Sawung Sariti merasakan pula kemutlakan untuk memusnahkan golongan hitam, namun tanpa disengajanya, ia telah melakukan hal-hal yang serupa sebagaimana pernah dilakukan oleh golongan hitam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.